Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teteh? Coba ibu tanya, siapa yang nggak hadir hari ini? Alhamdulillah ya, hadir semua. Nah, sebelum memulai pelajaran, mari kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Selesai ya. Biar tambah semangat kita belajarnya, kita bernyanyi Garuda Pancasila. Yuk, 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Wah, ternyata kalian semua sudah hafal lagu nasional Garuda Pancasila. Selanjutnya, sebelum ke pembelajaran, ibu akan jelaskan dulu pelajaran tujuan pembelajaran teteh pada hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajarannya itu siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang kedua, mampu menyebutkan keragaman budaya, dan yang ketiga, mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi ya. Itu merupakan tujuan pembelajaran tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keragaman budaya bangsaku, dan pembelajaran 1. Selanjutnya, ibu tanya, teteh tahu nggak keberagaman itu apa? Ya, betul, keragaman itu bermacam-macam ya. Seperti keragaman suku, budaya, bahasa ya. Meskipun perbedaannya itu bermacam-macam, otomatis beda ya. Tetapi kita harus saling menghargai dan harus saling menghormati. Selanjutnya coba teteh perhatikan. Ini tuh gambar rumah adat dan pakaian adat apa? Ya betul ya. Yang ibu bawa ini merupakan contoh rumah adat dan pakaian adat Bali. Sekarang ibu tanya, teteh berasal dari suku mana? Sunda. Ya, jadi semuanya di sini merupakan berasal dari suku Sunda ya. Suku Sunda ciri khas makanannya apa? Iya, ya yang teteh sebutkan itu termasuk salah satu ciri khas makanan suku Sunda seperti nasi liwet, sambal, lalapan, ikan pepes ya. Selanjutnya, karena teteh duduknya sudah berkelompok, jadi kita langsung belajar berdiskusi untuk menentukan apa gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf 1 dan paragraf 2 ya. Coba teteh buka halaman 1. Tadi buka? Nah, di halaman 1 itu terdapat teks tentang pawai budaya. Ibu beri waktu 10 menit untuk teteh membaca dan mengamati tentang teks pawai budaya. Nanti setelah itu kita berdiskusi
berbeda dari baik dari suku bangsa ya, dari bahasa, dari agama, tetapi itu tidak mengurangi kita tetap harus saling menghormati, saling menghargai. Contoh sikap saling menghargai keberagaman. Seperti apa tadi contohnya? Tidak mengganggu ketika teman sedang beribadah. Kalau contoh menghargai keragaman apa contohnya? Tidak mau teman Iya betul ya. Jadi contoh sikap tidak menghargai keragaman itu tidak mau berteman dengan jadi berteman itu hanya sama satu suku saja ya. Pilih-pilih temannya, nggak mau bareng-bareng. Selanjutnya yang kedua, contoh sikap tidak menghargai keragaman, mengganggu teman ketika sedang beribadah. Terus apalagi mengejek suku dan agama orang lain, ya itu tidak boleh kita lakukan ya. Nah tadi itu kan keragaman kan ada suku, ada budaya, ada bahasa ya, dan ada agama. Contohnya budaya ada rumah adat, alat musik tradisional, iya, pakaian adat tradisional. Sekarang ibu contohkan. Nah, ini itu salah satu musik tradisional. Ada yang tahu ini musik apa? Iya betul, alat musik ini tuh alat musik suling. Berasal dari mana musiknya? Barat, iya betul ya. Alat musik suling ini berasal dari Jawa Barat. Bagaimana cara memainkannya? Coba ibu pengen cobain sama teteh. Ditiup coba teh. Menghasilkan bunyi nggak ditiup? Tiup teh. Iya ya. Jadi alat musik ini ketika ditiup itu menghasilkan bunyi. Jadi intinya bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Kesimpulannya, yang pertama tadi itu kita bahas pelajaran apa? Keberagaman. Yang kedua itu apa? Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dan yang ketiga itu tadi jelaskan cara menghasilkan bunyi ya. Jadi intinya keberagaman itu tetap harus saling menghormati dan harus saling menghargai meskipun berbeda-beda, karena kita itu kesatuan NKRI dan negara Republik Indonesia.